Halo, Shalom. Saya ucapkan untuk teman-teman semua dimanapun berada. Doa dan harapan saya adalah teman-teman semua ada dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sebuah isu atau mengenai sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan dari saudara kita yang muslim mengenai kekristenan. Nah, sering kali atau bahkan saudara sendiri juga sering mendengar pernyataan ini dari orang-orang muslim, di mana mereka menyatakan bahwa tunjukkan kepada saya di mana di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah seorang Kristen, dan jikalau ada, maka saya bersedia untuk menjadi seorang Kristen. Saya akan meninggalkan agama saya yang sekarang dan saya akan menjadi seorang Kristen. Atau sering mereka menyatakan bahwa orang Kristen entah kenapa mereka mengikuti Yesus, yang Yesus bukanlah seorang Kristen. Lalu lantas kalau gitu, maka orang Kristen menjadi pengikut siapa? Orang Kristen menjadi pengikut siapa? Karena Yesus bukan beragama Kristen. Nah, lalu kalau seandainya kamu bertanya balik kepada mereka, lalu kalau begitu, Yesus agamanya apa? Maka mereka akan menjawab, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang muslim dan ia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ia hanya seorang utusan dan bukan Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau ingatkan satu kali lagi untuk teman-teman sekalian supaya teman-teman tahu bahwa kita tidak percaya yang namanya Nabi Isa, ya. Dan itu tidak diyakini oleh orang Kristen. Dan mungkin kalau ada saudara di antara saudara saya sekalian yang mungkin selama ini percaya bahwa kekristenan percaya Nabi Isa, maka harus dengan jujur kita berkata bahwa kekristenan tidak percaya yang namanya Nabi Isa, tapi kekristenan percaya Yesus Kristus. Karena apa? Ini harus jelas bahwa Nabi Isa tidak pernah mati melalui penyaliban, dan bahkan dia sendiri tidak pernah mati untuk menebus orang lain. Nah, itu bukanlah Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen. Sebab Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen adalah Yesus Kristus dari Nazaret, yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang untuk menebus umatnya yang berdosa. Sedangkan Isa di dalam Quran bukanlah siapa-siapa, dan kekristenan tidak mempercayai Isa yang demikian. Ya, jadi ini harus jelas untuk teman-teman sekalian harus tahu mengenai hal ini. Sebab Yesus Kristus itu diketahui oleh sejarah. Sejarah mencatat bahwa Yesus Kristus memang mati melalui penyaliban di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pada abad pertama. Para pengikutnya, para murid-muridnya, bahkan mereka rela mati menjadi seorang martir hanya demi iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian sampai pada abad ke-6, beberapa ratus tahun, orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, jalan bersama, makan bersama, mereka menyaksikan bahwa Yesus disalib, kemudian mati, dan dikuburkan, dan bangkit. Mereka melihat dan menyaksikan hal ini sendiri.
Lalu kemudian masuk pada abad ke-6. Datanglah seorang dari Saudi Arabia dan menyatakan bahwa dia telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan bahwa Yesus tidak mati melalui penyaliban. Ya, nah itu adalah penyesatan yang sangat luar biasa. Itu sebenarnya adalah penistaan. Jadi kalau berbicara mengenai penistaan, ajukan pertanyaan bahwa siapa yang pertama kali berdiri di panggung sejarah dan melakukan penistaan itu, jikalau bukan Islam. Nah, saya akan melanjutkan mengenai bagaimana kekristenan bisa disebut sebagai Kristen. Karena saya ingin supaya saudara sekalian jangan dimodohi dengan ajaran sesat, dengan orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti apa-apa dan menyesatkan saudara sekalian. Nah, teman-teman sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kekristenan berarti pengikut Kristus. Itulah kekristenan, Kristen. Nah, pada awalnya para murid itu disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Ketika saudara membaca di dalam Kisah pasal 9 ayat 2, di sana kita menemukan bahwa Paulus meminta izin kepada majelis Yahudi di Damsyik supaya ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kemudian di dalam Kisah pasal 18 ayat 25, di sana dikatakan bahwa Apolos menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kisah pasal 19 ayat 9, Kisah pasal 19 ayat 23. Kemudian di dalam Kisah pasal 22 ayat 4, di sana Paulus berkata bahwa aku telah menganiaya pengikut jalan Tuhan sampai mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan di dalam penjara. Nah, saudara tahu bahwa Paulus sebelum menjadi seorang Kristen memang dia adalah penganiaya jemaat. Dia adalah penganiaya jemaat, memenjarakan mereka, menghukum mereka karena kepercayaan mereka kepada Yesus. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia yang dulunya adalah seorang pembenci Kristen, dia justru menjadi seorang pembela Kristen dan siap mati demi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu transformasi Injil yang begitu luar biasa di dalam kehidupan seorang Paulus. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita melanjutkan membaca Kisah pasal 20 ayat 5, di sana bahwa pengikut jalan Tuhan dibawa ke Yerusalem dan dihukum. Bahkan pada awalnya juga mereka disebut sebagai sekte. Lalu di dalam 24 ayat 14, dan para murid itu pertama kali disebut sebagai Kristen, atau para pengikut itu pertama kali disebut sebagai Kristen adalah di kota Antioquia dalam Kisah pasal 11 ayatnya yang ke-26. Nah, jadi pernyataan bahwa Yesus bukan seorang Kristen adalah absurd. Karena memang orang Kristen tidak percaya bahwa Yesus memang beragama Kristen, dan kekristenan tidak mengajarkan demikian. Karena Yesus memang tidak disebut sebagai orang yang beragama Kristen. Tetapi orang-orang yang mengikuti Yesus itulah yang disebut sebagai Kristen. Jadi saya kira sampai di sini jelas bagi kita semua bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus itulah yang disebut Kristen. Agama Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Ya. Jadi harus jelas bagi kita sekalian. Nah, kemudian saya mau tambahkan bahwa Yesus lahir sebagai orang Yahudi.
dia dibesarkan di dalam Yahudi. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah 100% dan dia juga manusia sejati 100%. Dan menjadi seorang manusia sejati yang lahir dari keturunan Yahudi, ia pasti beragama Yudaisme. Sebab ia berdoa di rumah ibadah, di sinagog, kemudian di bait Allah. Itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Yudaisme. Nah, mengenai kekristenan, sekali lagi saya mau katakan bahwa orang-orang yang mengikuti Yesus itulah yang disebut dengan Kristen. Jadi silahkan bagikan video ini ke teman-teman sekalian biar mereka juga mengerti tentang pernyataan yang absurd itu dan menyesatkan, supaya mereka mengetahui kebenaran yang sesungguhnya agar mereka tidak mudah disesatkan oleh ajaran sesat. Tuhan kiranya meneguhkan dan memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Shalom.